حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Tentu yang pertama mari kita saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita masih diberikan kesempatan di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan istiqomah dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik dan waktu-waktu yang seperti ini kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Diminta masing-masing kita untuk berusaha secara maksimal lahir dan batin kita untuk menggapai Lailatul Qadr, satu malam yang paling utama yang terjadi setiap tahun sekali menurut ijma' para ulama kita. Kita berusaha siang dan malam mensucikan diri kita, hati kita, dan berusaha secara maksimal lewat ibadah kita, tilawah kita, qiyam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah kita. Hadirin rahimakumullah. Tausiah singkat pada malam hari ini bertemakan tentang kesenjangan sosial dan ekonomi di era digital. Ini berat temanya kelihatannya ya. Tapi memang ini fakta jamaah sekalian bahwa kita sekarang berada di satu era disebut dengan transformasi digital. Begitu sangat cepat sekali perkembangan teknologi dan komunikasi. Hampir tidak bisa kita melepaskan diri kita hari-hari ini dengan apa yang disebut dengan teknologi itu. Ya tentu kemajuan apapun namanya itu selalu memiliki sisi positifnya dan sisi negatifnya. Sisi positifnya tentu kita merasakan betul bahwa siapa yang tertinggal dengan era digital ini tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Berbagai macam kemudahan-kemudahan kita dapatkan. Berbagai macam sarana prasarana yang dimudahkan, bahkan kemudian kita dinina bubukkan dengan teknologi itu sangat-sangat dirasakan. Efeknya kadang-kadang membuat orang itu kecanduan dan bahkan kemudian malas. Era sekarang nggak kebayang dulu itu. Mau pesan apa saja duduk di rumah datang sendiri. Betul ya? Mau pesan yang ini, mau pesan makanan, mau pesan pakaian, mau pesan apa saja. Orang sekarang tinggal memainkan gadgetnya dan dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Hadirin rahimakumullah, tentu dampak negatifnya pun juga amat sangat membahayakan. Ketika orang sudah terpapar dengan teknologi, tidak memiliki visi dalam hidupnya, tidak memiliki nilai-nilai dan etika dalam dirinya,
cenderung kadang-kadang kemajuan teknologi itu bermakna negatif. Terlalu banyak cerita yang sering kita dengarkan dan menjadi viral, bahkan kemudian pemerintah pun juga mewanti-wanti. Ada judi online, judol, ya. Dan bahkan hari-hari ini kita sering mendengarkan menjelang Idul Fitri seperti ini, pandainya seseorang kemudian menghubungi kita dengan bahasa yang sangat halus, dengan persuasif, mengatasnamakan lembaga dan sebagainya. Orang yang tidak mudah, orang yang tidak memahami dengan baik, sangat kemudian tertipu dengan ucapan-ucapan yang sangat ramah, sangat profesional, bahkan data kita pun sudah dipegang sama dia. Tetangga kemarin juga pernah ada yang kena sampai 46 juta. Ya, mengatasnamakan orang dari pajak. Dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan, kemudian ternyata itu adalah sebuah modus penipuan. Belum lagi kemudian bullying, belum lagi kemudian kadang-kadang pertengkaran melalui sosial media, saling menghujat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, memang ada kelompok-kelompok yang rentan. Artinya apa? Mereka-mereka ini belum cukup untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Pertama mungkin adalah orang-orang yang sudah usia. Karena transformasi digital membutuhkan adaptasi yang sangat cepat. Butuh kreativitas dan butuh inovasi. Orang-orang yang kepala 5, kepala 6, kadang-kadang ini sudah susah ini. Gitu kan. Susah beradaptasi dengan teknologi. Kelompok lain umpamanya adalah orang-orang yang disabilitas. Kelompok-kelompok yang mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengalami kekurangan, kadang-kadang menjadi korban dalam tanda kutip, ya, kelompok-kelompok yang rentan. Mereka-mereka yang tidak memiliki cukup akses teknologi juga termasuk orang-orang yang rentan. Saya kemarin coba baca lagi di data-data itu, ternyata mereka-mereka yang menikmati akses teknologi itu rata-rata orang kota. Yang model kita-kita yang tinggal di Surabaya, tinggal di kota-kota besar, akses internetnya, teknologi sangat cepat. Tetapi orang-orang yang di desa belum ada pemerataan memang, ya. Nah, ini mereka ini akan menjadi korban-korban dalam tanda kutip, ya, orang-orang yang sulit kemudian beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengomentari dari perspektif agama. Kemajuan apapun yang namanya kemajuan dalam kehidupan dunia ini selalu harus berpijak kepada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berubah dengan akidah kita, tidak ada yang berubah dengan syariat kita, tidak ada yang berubah dengan etika dan akhlak-akhlak dalam Islam. Tolong 3 hal ini harus menjadi pondasi. Ketika kita ada di era seperti ini pun, kemudian kita nggak akan terkaget-kaget. Dari sisi bagaimana kita mengsikapinya sebagai sebuah teknologi yang harus memberikan manfaat. Jangan terbalik. Justru kemudian teknologi banyak memberikan mudaratnya kepada kita akibat kita sendiri tidak memiliki pondasi yang cukup. Memiliki pemahaman yang baik. Bagaimana kemudian kita memperlakukan kemajuan teknologi itu untuk sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan. Bukan sebaliknya. Maka prinsip-prinsip dalam Islam itu, katakanlah umpamanya tadi kita temanya tentang masalah kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Mungkin dengan orang-orang yang tidak memiliki akses teknologi atau terlambat untuk memahami tentang adaptasi dengan teknologi ini, peluang-peluang dia untuk maju atau sejahtera secara ekonomi mungkin secara teori akan terlambat. Tetapi Islam punya prinsip bagaimana kekayaan itu tidak boleh hanya terdistribusi antara orang-orang kaya saja. Dalam Islam itu ada yang namanya zakat. Ya kan? Mungkin saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang mereka secara ekonomi tidak diuntungkan dengan teknologi ini, tapi ada jaminan dari agama bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Surat At-Taubah ayat yang 60 itu menjelaskan tentang masarifuz zakah. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Islam juga mengatur bahwa kemajuan teknologi apapun hendaknya diorientasikan untuk memberikan manfaat, bukan mudarat.
Maka tugas kita, orang-orang yang memiliki fondasi keimanan, keislaman, dan etika dalam Islam ini harus menggunakan teknologi itu diorientasikan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Maka jangan sampai kemudian ketika ada di tangan kita teknologi, ada di tangan kita internet, ada di tangan kita kemajuan-kemajuan teknologi itu, malah kemudian digunakan untuk hal-hal yang menambah keburukan. Naudzubillah min dzalik. Sudah itu kaidah, sudah itu. Karena apa? Hadirahumullah, setiap sikap, ucapan, perbuatan yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan apapun yang bebas dari pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kita dengan digital sekarang semakin luas. Kemana saja kita bisa berkomunikasi. Lah itu kalau kemudian kita gunakan sebagai sebuah instrumen untuk memberikan nilai kebaikan atau value kebaikan dan dakwah, tentu itu akan memberikan manfaat yang besar. Namun sebaliknya, kalau ternyata kemudian disalahgunakan, maka akan menjadi sumber bencana dan sekaligus menjadi dosa bagi pelakunya. Misalkan saja umpamanya, kalau kita ini konten kreator, atau kita ini orang-orang yang memang sudah sangat punya adaptasi dengan teknologi, banyak subscribe-nya, banyak followernya dan sebagainya. Itu umpamanya kita akan termotivasi dengan satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang bisa menjadi penyebab atau bisa menunjukkan kepada satu kebaikan, kemudian karena kita sebagai mediatornya, orang kemudian mendapatkan kebaikan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, kemudian dia berubah baik. Itu bagi kita sudah dapat pahala kita itu. Mandalla ala khairin, siapa yang bisa menunjukkan satu kebaikan, mungkin ucapan kita, pengalaman baik kita diviralkan, ya, kemudian orang membaca, orang melihat, orang kemudian tertarik, tersentuh hatinya, kemudian dia berubah. Subhanallah, itu peluang bahwa kita ini sebenarnya sudah melakukan satu kebaikan dengan menggunakan kemajuan teknologi. Namun juga sebaliknya, kalau kita berbohong, kita menghujat, kita memfitnah, berapa banyak orang yang kemudian akan terlukai, dan berapa banyak orang akan menjadi korban, mendapatkan berita hoax dan sebagainya. Itu sama dengan kita menyebarkan dosa dan fitnah, dan dosanya pun juga luar biasa. Karena itu sekali lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah kita bicara tentang kemajuan teknologi, apakah kita bicara tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagainya, prinsip-prinsip dan pondasi dalam Islam itu tidak berubah. Tugas kita adalah bagaimana prinsip-prinsip, akidah kita, syariat kita, etika kita memberikan warna terhadap kemajuan-kemajuan yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita sampai kepada kemajuan-kemajuan seperti ini. Jangan malah sebaliknya. Saya kira mari kita mencoba untuk beradaptasi dengan kemajuan kehidupan kita ini dan kemudian mencari peluang-peluang sebaik-baiknya. Mana kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang kemudian dari situ kita berharap bahwa kebaikan yang kita lakukan kadang-kadang kecil awalnya, tetapi itu boleh jadi adalah sesuatu yang sangat menginspirasi bagi orang lain dan akan menjadi sumber kebaikan buat orang lain. Terakhir, hadirahumullah, satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penting buat kita adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Gunakan kemajuan-kemajuan teknologi itu untuk memberikan kemanfaatan, sebarkan kebaikan, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, berikan contoh dan keteladanan. Mudah-mudahan dengan perilaku-perilaku seperti itu, teknologi akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya, teknologi justru menjadi bencana dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keyakinan dan akidah yang kokoh, diberikan pemahaman yang baik,
diberikan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita mendapatkan ridho dan mahabbahnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.